Rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ananta, absen 23, akan menjadi moderator untuk memimpin jalannya presentasi. Untuk yang pertama, dari presidensial ke parlementer yang disampaikan oleh Najwa Fatiro, absen 28. Tepuk tangan yang meriah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa. Di sini akan menjelaskan tentang kabinet dari presidensial ke parlementer. Kabinet pertama yang dibentuk setelah proklamasi di Indonesia adalah kabinet presidensial. Kabinet presidensial merupakan kabinet yang menerapkan sistem di mana presiden mempunyai kekuasaan yang besar. Di sini presiden berperan sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Kabinet presidensial pertama berlangsung dari tanggal 2 September 1945 hingga 14 November 1945. Lalu diganti menjadi kabinet parlementer. Mengapa kabinet presidensial diganti menjadi kabinet parlementer? Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris dengan wakil Belanda selaku sekutu tiba di Jakarta. Inggris dan sekutu mengumumkan bahwa Inggris dan sekutu tidak akan berunding dengan Indonesia. Pernyataan ini ternyata dikarenakan Inggris dan sekutu menerapkan sistem parlementer. Apabila sistem masih presidensial, sekutu tidak bersedia berunding dengan Indonesia. Perubahan kabinet juga dilatar belakangi adanya tentangan dari beberapa anggota KIP yang dipimpin oleh Sultan Syahrir terhadap bentuk pemerintahan yang dianggap otoriter. Kalangan KIP beranggapan bahwa sistem presidensial mengarah ke kediktatoran oleh presiden. Kekuasaan legislatif juga berada di tangan presiden. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada pemerintahan. Untuk membatasi kekuasaan kabinet presidensial, pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat, di antaranya yaitu maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya bahwa KIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik dan maklumat presiden maklumat pemerintah tanggal 14 November tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kabinet kedua terbentuk memakai sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kekuasaan tertinggi berada di parlemen atau wakil-wakil rakyat. Kabinet kedua dijuluki Kabinet Syahrir I. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, itu menerapkan bahwa Indonesia memakai sistem parlementer, tetapi dalam praktiknya Indonesia juga memakai sistem parlementer. Jadi di UUD itu Indonesia memakai sistem presidensial, tapi di praktiknya Indonesia memakai sistem parlementer. Jadi bisa dibilang Indonesia memakai sistem presidensial dan sistem parlementer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najwa atas presentasinya. Yang kedua dilanjutkan oleh Gabriel Evan, absen 17, kembalinya Belanda ke Indonesia. Selamat pagi, saya Gabriel Evan Eda Dewi akan menjelaskan tentang kembalinya Belanda ke Indonesia. Setelah Jepang menyatakan kekalahannya pada Perang Dunia Kedua, sesuai kesepakatan negara-negara sekutu pada perjanjian Wina pada tahun 1942 untuk mengambil wilayah jajahan yang diduduki Jepang. Beberapa hal ini menyebabkan Belanda dapat kembali menjajah Indonesia. Tetapi Belanda tidak sendirian saat kembali ke Indonesia. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng sekutu, yaitu NICA atau Netherlands Civil Administration
Pada tanggal 23 Agustus 1945, Inggris bersama Belanda mendarat di Sabang, Aceh. Nika berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda dengan membentuk negara boneka di wilayah-wilayah yang diduduki pasukan Sekutu dan Belanda, seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Sedangkan bangsa Indonesia sudah merdeka saat itu. Hal ini menyebabkan konflik dan perlawanan antara pasukan Sekutu dan tentara Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia diserang kembali oleh Belanda dan rakyat Indonesia kembali berperang melawan Belanda dengan konfrontasi dan diplomasi. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia dengan konfrontasi yaitu di daerah Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang sampai sekarang tanggal tersebut dikenal sebagai Hari Pahlawan. Perlawanan di daerah lain contohnya yaitu Banu Lautan Api di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer 2 pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948 dan Bandung Lautan Api pada tanggal 2 dan serangan umum Maret 1949 di Yogyakarta. Selain perlawanan dengan konfrontasi, bangsa Indonesia juga melakukan perjanjian dengan Belanda. Perjanjian yang dilakukan yaitu Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Lomroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati diadakan di Cirebon pada tanggal 10 November 1946 yang berisi Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda juga membentuk Republik Indonesia Serikat di bawah Kerajaan Belanda. Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Tempat perjanjian ini dilakukan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville sehingga perjanjian ini dinamakan Perjanjian Renville yang berisi gencatan senjata dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang sederajat dengan Kerajaan Belanda. Perjanjian Lomroyen pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 diadakan di Jakarta yang berusaha menyelenggarakan penghentian kegiatan gerilya, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Jakarta dan berusaha menyelenggarakan konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang berisi Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah Indonesia Serikat. Terima kasih Debbie atas presentasinya. Selanjutnya Alma, peran sipil dalam Revolusi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Mario akan menjelaskan tentang peran sipil dalam Revolusi Indonesia. Masa revolusi merupakan kemerdekaan. Masa revolusi mempertahankan kemerdekaan merupakan masa terpenting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa itu, seluruh rakyat Indonesia dihadapkan dengan rencana Belanda untuk kembali menanamkan imperiumnya di Indonesia. Meskipun demikian, rakyat Indonesia telah siap menghadapi ancaman dan gangguan terhadap kemerdekaan. Peran sipil dalam Revolusi Indonesia terkesan spontan atau bebas, namun mempunyai peranan yang sangat besar. Seperti pada saat pertempuran 10 November di Surabaya, rakyat Surabaya atau dikenal dengan arek-arek Surabaya dalam menghadapi Revolusi Indonesia mempunyai sifat kendel atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu berani. Hal ini terbuktikan dengan keberanian arek-arek Surabaya pada saat pertempuran di Jembatan Merah tanggal 30 Oktober 1945. Arek-arek Surabaya berhasil membuat Inggris marah karena mereka telah membunuh Albertine Walter Sultan Malabi atau biasa dikenal sebagai Brigadir Jenderal Malabi. Hal tersebut membuat Inggris marah sehingga mengeluarkan sebuah ultimatum yang memerintahkan arek-arek Surabaya untuk menyerah tanpa syarat, dan jika tidak dijalankan sampai batas yang ditentukan, yakni pada pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945, maka Inggris akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut ditolak oleh Gubernur Jawa Timur. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran antara Sekutu dengan arek-arek Surabaya.
salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo atau disebut dengan Bung Tomo, pada saat terjadi pertempuran tersebut berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat. Dikutip dari tulisan Sulistina Sutomo, yakni istri dari Bung Tomo, yang berjudul Bung Tomo Suamiku, Biar Rakyat yang Menilai Kepahlawanan, tahun 1925. Sulistina menyatakan Bung Tomo untuk menyemangati para pemuda dalam ultimatum Inggris berpidato. Saudara-saudara, kita pemuda-pemuda rakyat Indonesia disuruh membawa senjata kita kepada Inggris dengan membawa bendera putih sebagai tanda bahwa kita menyerah dan takluk kepada Inggris. Inilah jawaban kita, jawaban pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Hai Inggris, selama banteng-banteng dan pemuda-pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan menyerah. Teman-temanku seperjuangan, terutama pemuda-pemuda Indonesia, kita terus berjuang. Kita usir kaum penjajah dari bumi kita Indonesia yang kita cintai ini. Sudah lama kita menderita, diperas, diinjak-injak. Sekarang adalah saatnya kita rebut kemerdekaan kita. Kita bersemboyan, kita merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Alma atas presentasinya. Selanjutnya Lili Torkia mempresentasikan peran militer dalam Revolusi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Torkia absen 26 akan mempresentasikan tentang peran militer dalam Revolusi Indonesia. Setelah proklamasi dikumandangkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, pada tanggal 12 November 1945 di Gondokusuma, Yogyakarta dilangsungkan rapat pemilihan Panglima Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada saat itu, Letnan Jenderal Urip Suharjo mengajukan 3 calon. Yang pertama, Jenderal Sudirman, yang kedua, Amir Syarifuddin, dan yang ketiga, menjadi Jojo Martono. Berdasarkan hasil voting, nama Sudirman terpilih sebagai Ketua Panglima TKR. Sejak dimulainya agresi militer 1 pada tanggal 27 Juli 1947, TKR menunjukkan eksistensinya dan melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu. Meskipun pada saat itu TKR sempat terpecah belah karena tentara sekutu menyerang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, akan tetapi mereka dengan cepat membangun kembali benteng-benteng dan melakukan taktik perang gerilya yang mana cukup berhasil. 1 tahun setelahnya, pada tanggal 19 Desember 1948, terjadi agresi militer yang kedua. Saat itu Jenderal Sudirman yang sedang sakit setelah menjalani operasi paru-paru menyadari hal tersebut dan dengan segera mengadakan rapat TKR. Pada saat itu Kolonel Abdul Haris Nasution yang baru diangkat menjadi wakil Jenderal TKR menyadari bahwa Indonesia tidak akan menang jika menyerang secara langsung tentara sekutu. Beliau pun menyarankan untuk melakukan taktik perang gerilya yang kemudian disetujui pada rapat TKR dan diajukan oleh Jenderal Sudirman ke Presiden Soekarno. Pada saat itu Presiden Soekarno berbicara kepada Jenderal Sudirman, "Kamu sedang sakit, lebih baik tinggal di kota." Akan tetapi Jenderal Sudirman menolak dan mengatakan, "Yang sakit Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit." Sejak adanya Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, militer berkontribusi besar dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Perang ini semakin terlihat manakala Belanda melakukan operasi Kerai di Yogyakarta. Pada saat itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir ditangkap Belanda yang menyebabkan krisis kepemimpinan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 yang dikeluarkan untuk menjamin keselamatan negara dalam menghadapi kemungkinan dalam keadaan bahaya dan berisi peraturan tentang pemerintahan militer di daerah Jawa, maka Kolonel Abdul Haris Nasution menjalankan pemerintahan militer. Selain itu, peran militer dalam agresi militer 1 dan 2 memberikan kontribusi terhadap militerisme di masyarakat serta mendorong munculnya heroisme dalam masyarakat.
Selain agresi militer 1 dan 2, pasukan militer Indonesia juga berperan dalam menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia seperti APRA, Andi Aziz, LMS, DITI, dan Permesta. Sesuai dengan ungkapan Panglima Sudirman, kejahatan akan menang bila orang benar tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pasukan militer Indonesia berupaya untuk senantiasa menjaga kedaulatan Indonesia sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih Lili atas presentasinya. Selanjutnya yaitu pertempuran 10 November yang dipresentasikan oleh Alvan absen 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alvan Jabal Rahmat. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran 10 November merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang berat dalam sejarah revolusi Indonesia yang sekaligus menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Perang ini bermula ketika Jepang menyerah kepada sekutu yaitu Amerika setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1945 Inggris datang ke Surabaya dengan tujuan terdaftar dalam AFNI dan Nika dengan misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda. Hal ini memicu gejolak kepala rakyat Surabaya untuk memunculkan gerakan perlawanan Surabaya untuk melawan AFNI dan Nika. Setelah itu banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Surabaya kepada pihak penjajahan. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi pemberontakan oleh rakyat Surabaya kepada pihak sekutu karena semena-mena mengibarkan bendera Belanda di tanah Surabaya, tepatnya di Hotel Yamato, hingga mengakibatkan pertempuran kecil pada tanggal 27 Oktober oleh rakyat Surabaya. Dikarenakan terlalu banyaknya pertempuran, Jenderal D.C. Houtra meminta bantuan kepada Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dengan menyatakan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Walaupun demikian, tetap terjadi bentrokan. Bentrokan ini memuncak pada tanggal 30 Oktober 1945 ketika mobil Buick yang ditumpangi oleh Brigadir Jenderal Malabi melewati Jembatan Merah kemudian berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia yang kemudian terjadi kesalahpahaman akibatnya terbunuhnya Jenderal Malabi karena tertembak oleh seorang pemuda Indonesia. Kematian Malabi mengakibatkan marahnya pihak Inggris yang berakibat dengan keluarnya keputusan dari Mayor Jenderal A.C. Mansfield untuk mengeluarkan ultimatum pada tanggal 10 November 1945 untuk pihak Indonesia menyerahkan semua persenjataannya dan menghentikan perlawanan pada AFNI dan tentara Nika. Untuk ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang rakyat Surabaya. Mereka menolak untuk menuruti ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak Inggris. Hingga pada tanggal 10 November pagi, tentara Inggris mulai mengeluarkan serangan-serangan berskala besar berupa pengeboman di gedung-gedung pemerintahan Surabaya, mengerahkan 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Pertempuran ini mengakibatkan tewasnya 200.000 warga sipil. Perlawanan ini banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan lain-lainnya. Pertempuran ini dimenangkan oleh Inggris setelah 3 minggu pertempuran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Alvan atas presentasinya. Selanjutnya peran santri dan pasukan bersarung yang disampaikan oleh Dani Firmansyah absen 9. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Firmansyah akan menjelaskan tentang resolusi jihad perjuangan kaum bersarung dan santri. Pasca proklamasi kemerdekaan, rakyat Surabaya dan sekitarnya sadar bahwa Nika Belanda datang bersama tentara sekutu untuk kembali menguasai Indonesia. Pada tanggal 19 September 1945, beberapa orang rela mati dalam peristiwa penyebaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Di antara rakyat Indonesia yang tidak suka kehadiran Nika, yaitu terdapat kaum bersarung. Kaum bersarung adalah santri dari pesantren Nahdlatul Ulama. Beberapa santri di masa-masa mendatang kurang diungkap dalam sejarah revolusi Indonesia, seperti dalam pelajaran sejarah perjuangan bangsa yang disusun rezim Orde Baru pada pertengahan 1980-an. Narasi besar
era revolusi didominasi peran tentara bukan kaum santri. Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, beberapa cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad. Pihak NU menyebut bahwa umat dan ulama di berbagai tempat memiliki hasrat besar untuk menegakkan dan mempertahankan Republik Indonesia. Keinginan itu tertuang dalam resolusi jihad bahwa hubul waton minal iman, yang artinya mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia menurut hukum agama Islam sebagai kewajiban bagi orang Islam. Resolusi jihad menjadi pendorong keterlibatan banyak pengikut NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Keterlibatan beberapa santri NU dalam pertempuran 10 November tergambar dalam film Sang Kiai. Dalam film itu digambarkan bahwa orang yang menembak mati Brigadir Jenderal Malabi di Jembatan Merah adalah santri NU. Kematian Malabi itulah yang menyebabkan pertempuran 10 November. Hutomo bahkan meminta bantuan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Hutomo dikenal sebagai orator dalam pertempuran 10 November 1945 yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Salah satunya dengan teriakan Allahu Akbar. Setelah pertempuran 10 November berlalu, resolusi jihad masih disuarakan. Dalam Muktamar NU Nusantara, NU menghadapi dalam Muktamar NU 26 sampai 29 Maret 1946 di Purwokerto, seperti yang disebut di buku Jihad Membela Nusantara, NU menghadapi Islam radikal dan neoliberalisme. Kiai Hasyim Asy'ari kembali membangkitkan semangat jihad di hadapan para peserta muktamar. Tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri jajahan, kata Kiai Hasyim. Jadi syarat tegaknya syariat Islam adalah kemerdekaan dari penjajah asing. Dalam film Sang Kiai, Kiai Hasyim yang semakin sepuh sangat ingin belajar menembak di zaman revolusi, tapi kesehatannya tidak memungkinkan untuk belajar menembak. Kiai Hasyim akhirnya wafat pada 25 Juli 1947 atau 4 hari setelah Belanda melancarkan agresi militer 1. Setelah Kiai Hasyim tutup usia, Hizbullah menjadi salah satu kelompok yang terlibat dalam revolusi Indonesia. Resolusi jihad 22 Oktober akhirnya dikenal sebagai Hari Santri Nasional. Presiden Joko Widodo menetapkan secara resmi pada tahun 2014. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dari Firmansyah atas presentasinya. Selanjutnya akan disampaikan serangan umum 1 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serangan umum 1 Maret adalah serangan besar-besaran yang dilaksanakan. Serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret adalah serangan besar-besaran yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang saat itu menjadi